Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Proyagap dengan NIM 2302005, Prodi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya. Hubungan masyarakat, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungannya, yaitu lingkungan di sini pengertian suatu sistem kompleks berbagai faktor berpengaruh timbal balik satu sama lain, termasuk dengan komunitas makhluk hidup, dan ada berbagai faktor-faktor juga ya. Dan faktor penghambat adalah setiap keadaan, jumlah zat atau derajat sesuatu faktor fisik yang berada dekat melampaui batas-batas toleransinya. Kisaran toleransi organisme terdiri dari dua lingkungan hidup dua macam, yaitu steno, sempit, auri, lebar ya. Dan ada juga faktor lingkungan. A. Faktor abiatik yang dibuat oleh alam. Faktor iklim yaitu A. Cahaya, B. Suhu, C. Curah hujan, D. Kelembapan udara, E. Angin, dan F. Gas udara ya. Faktor-faktor geografis juga ada 4, yaitu letak geografis, topografis, gang geologi, vulkanisme. Dan ada juga faktor adefis, yaitu jenis tanah, sifat-sifat fisik, sifat-sifat kimia juga, sifat biotis, erosivitas, dan aerodibilitas juga ya. Dan faktor biotik juga dibuat oleh makhluk hidup dan manusia, termasuk penerbangan, pembakaran, dan 2 hewan, penyerbukan, penyebaran buah dan biji, dan 3 tumbuhan, persaingan, partisme, dan simbiosis, pengaruh toksis. Dan ada juga pengertian iklim di sini. Pengertian iklim dapat dibagi 2, iklim mikro yaitu berlaku nilai-nilai tempat ruang yang terbatas, dan iklim makro, iklim nilai berlaku untuk daerah yang luas ya. Dan ini curah hujan yang di setiap daerah di hutan hujan tropika, dari savana dan gurun ya, curah hujan per tahunnya. Dan ini tipe-tipe iklim ya di berbagai hutan. Nah, jadi selanjutnya ada video animasi untuk menjelaskan tentang hubungan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya, yaitu ini animasi tersebut. Tiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loh, Bol. Tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai kan tumbuhnya dari dasar air, Pipo. Dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tuh tumbuhan yang unik, bisa makan serangga loh. Kalau nggak salah kata ibuku, namanya kantong semar. Kantong semar dan Venus itu sih pemakan serangga, Bol. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, jadinya bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Daunnya kantong semar seperti piala ya, Pipo? Iya ya. Lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Oh, aku tahu. Pantas aja. Ternyata serangga bisa terpikat nektar dan hinggap pada dinding piala, lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang kejebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh, Pipo? Daun Venus itu berengsel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, si daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Ada satu nih, bunga besar tapi berbau busuk. Gak kebayang deh baunya. Katanya bau bangkai gitu. Itu bunga Rafflesia, Bol. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, Pipo. Dan adanya di daerah Asia Tenggara. Salah satunya ada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, Bol. Garis tengahnya aja sekitar 1 meter. What? Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat.
Makanya berbau busuk ya, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari aja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kalau tadi tumbuhan yang bau banget, sekarang ada tumbuhan yang tajam nih. Itu namanya kaktus. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Karena kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus mengisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, kaktus mengerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus loh, Bol. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi, duri pada kaktus tidak sekedar ada begitu saja ya Pipo. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selain kaktus, ada tanaman lain nih yang bisa menyerap air, yaitu anggrek. Anggrek merupakan jenis tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, namun tidak merugikan tumbuhan yang ditumpanginya. Anggrek menumpang pada cabang pohon besar sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini pun terkadang terdapat klorofil sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Wah Pipo, pencipta kita tuh kreatif banget ya. Di pelajaran kali ini, aku jadi lebih tahu lagi tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Ya Bol, ternyata apa yang terjadi pada tumbuhan tertentu itu ada gunanya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Nah, jadi itu saja video animasi saya kali ini, dan ada juga video yang menjelaskan tentang hubungan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya, yaitu dengan video presentasi kelompok kemarin, dan ini video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat, hingga sempat kita hadir pada mata kuliah PETA pada hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Nugraha dan rekan saya Bernama Tini Prayoga. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan membahas yaitu materi tentang PETA 2, hubungan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya. Baik, yang pertama langsung saja dijelaskan oleh Faktor penghambat adalah tiap keadaan jumlah suatu zat atau derajat suatu faktor fisik yang berada dekat atau melampaui batas-batas toleransi. Kisaran toleransi organisme terhadap lingkungan ada 2, yaitu steno dan auri. 2. Kebutuhan minuman. 3. Faktor-faktor fisik yang kritis. Faktor-faktor lingkungan. Nah, jadi itu saja video saya kali ini tentang penjelasan hubungan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya. Jadi di sini saya akan menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.